Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kanun dan urgensi kanun syariat Islam, serta kanun yang sudah dibuat dan penerapannya di Aceh. Yang pertama itu ada kanun dan urgensi kanun syariat Islam di Aceh. Kanun berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kana, yang berarti membuat hukum, serta dalam bahasa Yunani berarti buluh, yang digunakan sebagai pengukur. Dalam konteks hukum Islam, istilah kanun merujuk pada peraturan yang mengatur hubungan sosial atau muamalah, bukan ibadah. Di Aceh, istilah kanun sudah lama digunakan untuk menyebut aturan hukum maupun adat dan menjadi bagian dari budaya. Kanun seringkali berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah disesuaikan dengan adat Aceh. Dalam sistem hukum Indonesia, kanun merupakan bentuk peraturan daerah yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, kanun adalah peraturan daerah khusus di Aceh yang didasarkan pada otonomi khusus, sejarah, hukum, dan budaya. Eksistensinya terkait dengan status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariat Islam. Kanun mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh seperti hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Landasan eksistensi kanun meliputi: yang pertama itu ada otonomi khusus. Diberikan setelah Perjanjian Damai Helsinki 2005, Aceh mendapat kewenangan untuk menerapkan syariat Islam melalui kanun. Yang kedua adalah dasar hukum. Kanun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberikan hak untuk mengelola urusan berbasis syariah. Yang ketiga ada implementasi syariah Islam. Kanun mencakup berbagai aspek termasuk hukum pidana, perdata, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya, urgensi kanun syariat Islam di Aceh adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum positif guna mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di wilayah dengan mayoritas muslim. Dasar hukum penerapan syariat di Aceh tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggrio Aceh Darussalam. Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat, yang diwujudkan melalui kewajiban atau taklif. Aceh memiliki keunikan dalam penerapan syariat Islam dibanding daerah lain di Indonesia, dengan masyarakat yang mampu menyesuaikan budaya lokal dan Islam. Ulama di Aceh juga memainkan peran penting dalam memberikan pandangan dan masukan dalam proses penetapan hukum. Selanjutnya, kanun di Aceh adalah peraturan daerah khusus yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota atau DPRK, bersama pemerintah eksekutif sebagai bentuk pengakuan atas ekonomi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kanun mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk agama, sosial, budaya, dan pemerintahan. Aceh memiliki kewenangan khusus dalam penerapan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu kanun yang diterapkan adalah Kanun Hukum Jinayat yang diberlakukan sejak 2014. Kanun ini mengatur tindak pidana seperti zina, minum khamar, judi, khalwat, dan pelanggaran pakaian Islami dengan hukuman cambuk sebagai sanksinya. Setelah itu, Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan hukum pidana yang diterapkan di Aceh berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aturan ini menjadikan Aceh unik dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena menerapkan peraturan daerah berdasarkan prinsip syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh bukan hal baru, karena sudah ada sejak Kesultanan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Namun, kejayaan ini runtuh saat Belanda menyerang pada
1873 sampai 1942, menyebabkan kerusakan di sektor pendidikan agama dan perekonomian. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, masyarakat Aceh berusaha bangkit untuk kembali melaksanakan syariat Islam. Meskipun Insinyur Soekarno berjanji memberikan keistimewaan kepada Aceh, janji ini tidak ditepati, menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan.